Selamat datang kembali dalam sesi perkuliahan pengelolaan data skala besar. Dalam sesi ketiga ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai komponen Hadoop dan data strukturnya. Agenda pembicaraan kita dalam sesi ini, kita akan memperdalam mengenai design patterns di dalam MapReduce. Teman-teman sudah melihat mengenai local aggregation dalam perjumpaan kita di sesi sebelumnya, dan kita akan mereview hal tersebut. Kemudian kita akan lanjutkan mengenai pembahasan pairs and stripes, kemudian relative frequencies, serta secondary sorting. Kemudian nanti di akhir pertemuan, teman-teman akan mencoba untuk mempresentasikan apa yang teman-teman sudah coba untuk pahami terkait dengan tugas kita dari sesi sebelumnya, yaitu mengenai konsep MapReduce, serta bagaimana keberlanjutan dan usaha yang teman-teman sudah lakukan untuk melakukan uji coba menjalankan Hadoop baik secara lokal maupun di dalam cloud. Setelah itu, kita akan mencoba juga untuk mulai membahas mengenai tugas besar yang akan kita lakukan sepanjang semester ini dengan memperhatikan berbagai sisi, berbagai sudut pandang dari mata kuliah yang teman-teman ambil dalam satu semester ini. Baik, mari kita sedikit mereview apa yang sudah kita lihat mengenai local aggregation dalam pertemuan yang lalu. Nah, kita sudah juga melihat bagaimana bahwa dalam pemrosesan map dan reduce diperlukan adanya satu tahap sebagai perantara yang teman-teman bisa lihat di dalam slide ini sekali lagi sebagai bagian yang disebut sebagai shuffle and sort. Nah, salah satu kekuatan dari MapReduce adalah bagaimana bahwa data itu akan bisa diproses secara paralel, baik itu nantinya melalui map maupun melalui proses reduce. Tetapi yang menjadi kunci di sini adalah bahwa kita perlu menjamin informasi akan bisa diteruskan secara mulus dari tahap map ke tahap reduce. Nah, salah satu kendala yang memang dirasakan adalah adanya kebutuhan untuk melakukan komunikasi, terutama pada saat data dipertukarkan di dalam disk, ya, di mana di dalamnya itu nanti akan dibutuhkan adanya latency time, jadi kebutuhan waktu untuk mengambil dan juga untuk memproses data dari hard disk ataupun dari memori. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk bisa mengatasi masalah komunikasi ini. Atau dengan kata lain kita mencoba untuk menghilangkan, ya, seandainya dimungkinkan menghilangkan tahap komunikasi sehingga kita akan bisa untuk memastikan data itu dikumpulkan terlebih dahulu di satu tempat, ya, sebagai sebuah batch, kemudian nanti akan dikirimkan ke tempat yang lain. Nah, oleh karena itu salah satu trik yang waktu minggu lalu kita sempat sampaikan, kita bahas adalah melalui local aggregation. Ya, kita menggunakan istilahnya combiners, ya, sehingga hasil-hasil sementara akan bisa, kalau teman-teman lihat di gambar, dikombinasikan, ya. Jadi ada semacam local sorting di sini, ya, sebelum akhirnya diteruskan ke tahap reduce. Nah, inilah yang dinamakan sebagai konsep untuk melakukan local aggregation. Salah satu contoh yang kita lihat dari pembahasan minggu lalu adalah bagaimana kita melakukan word counting. Ya, kita menghitung jumlah kata di dalam beberapa dokumen. Nah, fungsi map dan reduce yang dasar kita bisa lihat di slide ini. Jadi teman-teman bisa memantau, bisa melihat bagaimana terutama di sisi mapper bahwa kata akan dihitung. Nah, untuk proses penghitungan kata, cara yang paling mudah tentu saja kalau teman-teman perhatikan di dalam fungsi mapper di sini, mengirimkan kata yang kita pengen hitung jumlahnya, diinisiasi dengan angka 1, kemudian proses itu akan dilanjutkan di dalam reducer. Ya. Nah, tetapi tentu saja kelemahan di sini adalah bahwa pada saat kata-kata disampaikan ke dalam reducer yang tersebar di berbagai node, yang tersebar di berbagai simpul-simpul pemrosesan, ya, secara terdistribusi, tentu saja reducer dalam hal ini tidak mengetahui, ya, atau dalam hal ini perlu komunikasi yang lebih jauh dengan mapper
supaya mengetahui term ya sebagai ID untuk bisa diproses penghitungannya. Ya, jadi di sini reducer akan punya peran ganda untuk mengurutkan ya sekaligus nantinya untuk menghitung kata. Nah, yang menjadi tantangan di sini adalah bagaimana supaya komunikasi antara mapper dengan reducer itu bisa berjalan dengan baik, yang artinya ya bagaimana reducer bisa tahu apakah dirinya harus menghitung menambahkan jumlah sesuai dengan ID yang masuk ke dalam dirinya. Jika tidak, maka itu akan dikirimkan kembali ke mapper untuk dikirimkan ke reducer lain yang memiliki ID yang sama, ya, kata yang sama untuk dihitung. Nah, ini akan menimbulkan adanya proses bolak-balik ya. Jadi ini yang pengen kita hindari ya dengan melakukan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kita mencoba untuk melakukannya dengan local aggregation. Versi local aggregation yang pertama di sini adalah setiap mapper berusaha untuk menghitung terlebih dahulu kata yang sama dari sebuah dokumen. Barulah nantinya setelah terhitung jumlah katanya akan dikirimkan ke mapper. Nah, tetapi di dalam konteks ini kita tetap memerlukan adanya combiners karena sekali lagi reducer tidak mengetahui apakah kata yang dikirimkan oleh mapper ke dalam dirinya itu memiliki ID term yang sama, ID kata yang sama. Nah, ingat bahwa tugas reducer adalah untuk menghitung, ya, menjumlahkan totalitas ya, dari kata-kata yang memiliki ID yang sama untuk dihitung. Nah, kalau ID-nya tidak sama, berarti mapper mengirimkan sesuatu ke reducer yang tidak tepat, ya, yang tidak sesuai. Nah, memang di dalam konteks ini juga ada peranan, ya, kalau kita melihat arsitektur di dalam Hadoop terutama, ada yang namanya resource allocator, ya, sehingga untuk ID-ID tertentu memang di resource allocator tersebut akan didata, ya, dikirimkan ke reducer yang mana. Nah, tetapi tentu saja hal itu pengen dihindari supaya tidak terjadi komunikasi yang terlalu panjang pada saat informasi terkait dengan dalam hal ini misalkan ID sebuah kata dan jumlahnya tidak dikirimkan ke reducer yang salah. Nah, maka dibutuhkan adanya sebuah mekanisme sehingga combiners itu bisa berperan. Nah, usaha untuk menyatukan combiners, ya, konteks combiners di dalam mapper sebagai local aggregation bisa kita lihat di dalam versi kedua dari algoritma penghitungan kata kita di dalam slide selanjutnya. Baik, di dalam slide ini kita bisa melihat ya bagaimana adanya perubahan bahwa bukan hanya sebuah kata di dalam sebuah dokumen yang akan dikirimkan ke dalam reducer, tetapi ada combiners. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini ada perubahan yang sangat signifikan bahwa mapper akan menghitung terlebih dahulu semua kemunculan kata tertentu di keseluruhan dokumen. Nah, inilah yang dinamakan sebagai in-mapper combiner. Ya, sehingga semuanya itu di-combine terlebih dahulu di dalam mapper, barulah pada akhirnya dikirimkan kepada reducer. Jadi ide dasarnya di sini adalah kita menghidupkan ya preserve state. Jadi kita menghidupkan mapper selama masih ada key yang sama sehingga function itu nantinya si mapper ini di akhir akan mengirimkan totalitas. Ya, nah teman-teman bisa lihat di sini ya pada saat dikirimkan ke reducer ya untuk disatukan nantinya sebagai hasil akhir totalitas sudah terbentuk. Ya, kalau teman-teman lihat di sini kata yang sama di keseluruhan dokumen pada akhirnya dihitung terlebih dahulu barulah dikirimkan ke reducer. Nah, trik yang digunakan di sini adalah memanfaatkan API hook. Ya, jadi kita melakukan hooking istilahnya kalau di dalam ilmu komputer, jadi melakukan preservasi terhadap sebuah objek. Dalam hal ini adalah objek map kita.
untuk satu kata tertentu. Jadi selama kata itu masih ada akan dihitung terus-menerus. Barulah nanti setelah selesai kata yang dihitung itu, hasilnya dikirimkan kepada mapper. Dari mapper ke reducer. Kalau kita simpulkan, sebuah local aggregation akan memiliki peran yang sangat baik, yaitu untuk mencoba terlebih dahulu mengkombinasikan hasil di dalam mapper. Barulah nanti kemudian hasil kombinasi tersebut akan dikirimkan ke reducer, sehingga diharapkan adanya peningkatan kecepatan pemrosesan, karena dalam hal ini reducer tidak perlu lagi melakukan sorting, jadi hanya mengumpulkan hasil dari mapper-mapper yang dikirimkan ke dalam berbagai reducer tersebut. Kemudian memang ada kelemahan di sini yang perlu dipikirkan, bahwa diperlukan adanya pengelolaan memori yang lebih baik, ya, terutama untuk memastikan bahwa urutan datangnya hasil pengolahan dari mapper kepada reducer itu bisa dijadwalkan dengan baik, ya, sesuai dengan hasil kombinasi yang sudah dilakukan di dalam mapper. Nah, peran dari resource allocator, atau kalau di dalam Hadoop teman-teman mungkin sudah sempat mengetahui adanya YARN, jadi yet another resource allocator and negotiator. Nah, resource allocator inilah yang nantinya punya peranan untuk melakukan pengelolaan memori, sekaligus urutan penyatuan informasi yang berhasil dikombinasikan di dalam mapper untuk diproses pada akhirnya di dalam reducer. Baik, beberapa penegasan yang mungkin perlu saya sampaikan sebelum kita berlanjut ke pola desain yang lain untuk mengoptimalkan fungsi dari mapper dan reducer adalah mengenai combiner design, ya, bahwa pada saat proses shuffling and combining itu dilakukan, kita sebetulnya bisa memilih mau dilakukan pada saat mapper dijalankan atau pada saat data informasi sudah sampai di reducer. Nah, kenapa kita bisa melakukan pemilihan? Karena pada dasarnya antara combiner dan reducer menggunakan signature yang sama. Ya, jadi pasangan key dan value yang berasal dari mapper itulah yang akan diproses baik di dalam combiner maupun di dalam reducer. Sehingga sebenarnya programmer memiliki keleluasaan untuk menentukan mau ditaruh di sisi mapper atau ditaruh di sisi reducer, ya, proses pengkombinasian hasil dari si mappernya. Ya, jadi ada perantaranya itu mau ditaruh di mapper atau di reducer. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa hasil akhirnya itu memang harus dipastikan benar, ya, sesuai dengan algoritma yang dikembangkan bisa mengatasi sebuah permasalahan. Nah, disinilah perlu ada semacam ya, mungkin analisis yang lebih baik, ya, analisis yang lebih mendalam untuk menentukan, ya, apakah proses kombinasi mau kita lakukan di sisi mapper ataupun di sisi reducer. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mendesain sebuah algoritma untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan map dan reduce. Nah, kita akan mengambil sekali lagi contoh dari dunia information retrieval, ya, karena pada dasarnya map dan reduce ini dikembangkan oleh Google memang untuk menangani indexing dari halaman-halaman web. Nah, makanya kenapa contoh-contoh serta penerapan yang paling banyak, ya, yang paling memanfaatkan map dan reduce ini berasal dari dunia information retrieval. Nah, di dalam pembahasan kita kali ini, kita akan mencoba untuk merancang sebuah algoritma untuk melakukan word indexing. Ya, kita akan mencoba untuk mengindeks kemunculan kata-kata. Ya, sebagai contoh di sini katakan kita punya 3 dokumen,
Ya, masing-masing berisi beberapa kata di dalamnya. Ya, sebagai contoh, misalkan dokumen pertama berisi kata Delft is a city. Dokumen kedua, Amsterdam is a city. Dokumen ketiga berisi kata-kata Hamlet is a dog. Nah, kita akan memanfaatkan MapReduce untuk membangun indeks. Dan indeks ini nantinya akan dimanfaatkan ya bisa untuk berbagai macam aplikasi. Apakah misalnya kita mau melakukan topik analisis ya, jadi menganalisis kemunculan kata-kata di dalam topik tertentu di dalam dokumen kita, atau kita mau melakukan retrieval yaitu proses temu balik informasi sebagaimana yang dilakukan search engine, atau mungkin kita mau melakukan stemming yang mengambil kata-kata dasar ya dan sebagainya. Ya, tetapi pada dasarnya yang pengen ditekankan di dalam slide ini adalah kita mencoba untuk menerapkan satu konsep algoritma yang dinamakan dengan stripe and pair. Nah, apakah stripe and pair? Ya, mungkin beranjak dari contoh ini kita bisa bayangkan bahwa stripe and pair ini ya dari konteks stripe kita akan mencoba untuk melakukan reduksi matriks. Ya, reduksi dari matriks kemunculan kata di dalam dokumen serta pair. Ya, pair di sini berarti memasangkan. Apa yang dipasangkan? Yang dipasangkan di sini adalah kemunculan kata. Ya, sebagai contoh, misalkan di sini kita melihat bahwa ada kemunculan kata is dan a, ya, is a, gitu ya, sebanyak 3 kali. Ya, sedangkan dari sisi stripe di sini kita mau mereduksi matriks kita, jadi kita hanya memunculkan ya kata-kata unik yang ada di dalam dokumen kita ini. Ya, di dalam 3 dokumen yang kita miliki, nah kita munculkan kata-kata uniknya, kemudian pasangan kemunculan kata kita tuliskan jumlahnya di dalam pair kita. Nah, atau dengan kata lain berarti di sini kita akan punya nantinya matriks yang berukuran dari yang setengah dari seharusnya. Ya, kalau bayangkan ini kan sebetulnya harusnya terisi oleh kata-kata ya, kemunculan jumlah kata. Nah, tetapi dengan pair kita membuang yang setengah, kita hanya mengambil pasangan ya, yang memang muncul di dalam dokumen kita dan kita hitung jumlahnya. Nah, ini yang dinamakan sebagai algoritma di dalam MapReduce melakukan stripe and pair. Ya, jadi dari matriks co-occurrence itu artinya kemunculan kata ya yang muncul bersamaan maksudnya di sini ya kita akan mencoba untuk mereduksi besarnya ya mereduksi besarnya. Nah, kenapa sih kok kita memerlukan pereduksian ini atau pemotongan atau meringkas isi dari sebuah matriks? Nah, ini bisa dibayangkan kalau misalnya nanti kita akan melakukan komputasi ya untuk mengambil profil misalnya dari sebuah dokumen atau topik yang ada di dalam sebuah dokumen. Ya, kalau kita punya ukuran matriks yang sangat besar ya, Anda bisa bayangkan, teman-teman bisa bayangkan kalau kita mau bikin engine yang berisi semua halaman web di dunia. Ya, berapa ratus juta dokumen yang ada. Nah, kalau kita lakukan semuanya secara apa adanya, tentu akan sangat berat. Ya, tetapi misalkan kalau dengan menggunakan konsep stripe and pair ini, kita bisa paling tidak dari input yang kita miliki saja, kita sudah mereduksi setengahnya. Nah, inilah salah satu trik yang mungkin kita bisa lakukan juga memanfaatkan MapReduce. Di dalam slide sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana konsep stripe and pair kita bisa lakukan. Dan tadi juga sudah sempat saya angkat isunya bahwa salah satu kepentingan kita melakukan trik tadi, melakukan desain seperti tadi adalah kalau seandainya kita memerlukan pemrosesan dengan jumlah dokumen, ya jumlah data kita maksudnya, dengan sangat-sangat besar. Ya, dan di sini sebagai contoh misalkan kita pengen menghitung dokumen, tetapi dengan jumlah yang sangat besar.
Jadi katanya banyak, kemudian koleksinya besar. Ya, tadi saya contohkan semua isi halaman web di dunia misalnya. Nah, bagaimana kita akan mampu pada akhirnya untuk bisa tetap mengamati statistik ya atau mengamati kemunculan kata-kata yang ada di dalam koleksi kita tersebut. Nah, secara konseptual yang ditawarkan lewat Stripe and Pair Study, kita bisa coba untuk terapkan di dalam map dan reduce kita dengan pola pikir bahwa mapper itu nantinya akan membangkitkan, ya, mapper akan digunakan untuk membangkitkan sebagian dari counting, ya, dari proses counting yang ada, dan nantinya proses counting itu akan disatukan di dalam reducer. Jadi sebetulnya mirip dengan apa yang teman-teman tadi sudah lihat di awal, ya, pada saat kita membahas mereview pertemuan minggu lalu, bagaimana proses penghitungan kata bisa dilakukan dan apa yang terjadi di dalam map dan reduce-nya. Nah, tetapi bayangkan sekarang kalau dokumennya itu ukurannya sangat-sangat besar. Nah, makanya disinilah kita mencoba memanfaatkan istilah counting tetapi partial. Ya, atau istilahnya kita tadi melakukan stripe and pair. Kembali kepada contoh yang tadi sempat kita lihat ya, bagaimana 3 dokumen ya, kita coba untuk lakukan secara stripe and pairs. Maka di sini kita bisa melakukannya ya sebagai contoh di proses mapper. Ya, mapper akan berperan nantinya untuk membangkitkan semua kemunculan pasangan kata-kata. Nah, kemudian nantinya di dalam mapper akan dihitung, ya, akan dihitung untuk semua kemunculan dari pasangan kata jumlahnya. Ya, jadi yang nantinya akan dikirimkan ke reducer adalah pasangan kata dan jumlahnya. Kemudian nanti di dalam reducer tugasnya adalah untuk mengumpulkan, jadi mengagregasi keseluruhan nilai dengan ID pasangan kata yang dikirimkan dari mapper. Jadi konsepnya mirip dengan penghitungan kata yang teman-teman sudah lihat di minggu sebelumnya. Kalau di dalam hal ini, kita nantinya akan tetap memerlukan combiners. Ini pendekatan yang awal yang bisa kita lakukan. Jadi mirip seperti pendekatan untuk menghitung kata, hanya saja yang dikirimkan di sini adalah pasangan kemunculan, ya, jumlah kemunculan dari kata tertentu. Pseudocode untuk pendekatan yang kita lakukan di dalam slide sebelumnya bisa kita lihat di slide ini. Jadi teman-teman bisa memperhatikan bagaimana bahwa dari sebuah dokumen di dalam proses mapper itu nantinya akan dilakukan, ya, teman-teman bisa lihat di sini ada dua for, ya, ada dua for loop yang dilakukan. Yang pertama adalah untuk mengambil semua kata dari sebuah dokumen, ya, dan itu for berarti untuk semua dokumen pada akhirnya. Kemudian for yang kedua adalah untuk menghitung dari kata yang sudah diambil di dalam dokumen ketetanggaannya, ya, ketetanggaannya dengan kata tertentu, kata yang lain. Setelah itu akan dihitung jumlah awalnya, barulah ini yang nanti akan dikirim ke reducer. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa di dalam reducer dilakukan input parameternya adalah pasangan kata dan jumlah awalnya. Nah, nanti di dalam reducer proses penghimpunan, ya, dari keseluruhan kemunculan pasangan kata tersebut akan dihitung jumlahnya, ya, sampai akhirnya seluruh dokumen yang artinya dari keseluruhan mapper akan masuk ke dalam reducer yang berbeda-beda dan pada akhirnya akan disatukan. Jika kita perhatikan konsep dari pairs tadi, ya, bagaimana kita melakukan pemasangan kata, kemudian kita jumlahkan, secara konseptual kita mudah memahaminya. Nah, tetapi memang yang penting diperhatikan di dalam keefektifan dari algoritma ini, ya, teman-teman bisa melihat bahwa dengan banyaknya pasangan kata yang pada akhirnya dikomunikasikan antara mapper dengan reducer,
maka akan banyak terjadi proses sort and shuffle. Ya, dan bisa diperhatikan juga bahwa pasangan kata belum tentu muncul secara sering. Nah, dengan demikian, ya, efeknya, imbasnya adalah combiners bisa saja menganggur di waktu-waktu tertentu. Ya, karena key dari pasangan kata itu belum tentu selalu akan muncul dengan banyak, ya, sehingga mapper dalam hal ini bisa dalam keadaan hidup secara terus-menerus. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau pasangan katanya itu sangat banyak, berarti kita membutuhkan sangat banyak mapper, dan mapper-mapper tersebut bisa saja dalam keadaan menyala berarti ya, tetapi tidak melakukan apa-apa. Nah, disinilah ya berarti ada semacam proses yang perlu kita optimasi untuk memastikan bahwa mapper ya meskipun dia tidak melakukan pekerjaannya yaitu untuk melakukan istilahnya kalau kita melakukan in mapper combiner, mapper itu jangan sampai menganggur ya. Jadi jangan sampai mappernya hanya menunggu ID yang diperlukan untuk dirinya saja. Nah, inilah yang menjadi tantangan ekstra pada saat kita menerapkan konsep dari pairs ini. Implementasi pairs dengan kelemahan yang telah kita lihat di slide sebelumnya bahwa ada kemungkinan mapper menganggur, ini akan dicoba diatasi, diperbaiki dengan stripes. Ya, yang artinya kalau kita menggunakan pairs di slide sebelumnya, kita akan mengumpulkan ID secara berbeda-beda ya, tergantung pada kemunculan pasangan kata yang terjadi. Nah, tetapi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya pasangan kata ini bisa kita reduksi, ya, atau ID-nya bukan dari pasangan katanya, tetapi dari kata yang kita ingin lakukan penjumlahannya, tetapi dipasangkan secara parsial dengan kata lain yang muncul di sebuah dokumen dalam konteks pembicaraan kita. Ya, sebagai contoh, ya, di dalam konsep stripes yang dibicarakan di dalam slide ini, tugas dari mapper adalah untuk mengambil sebuah kalimat atau mungkin sebuah dokumen ya, tergantung pada konteks pembicaraan kita. Kemudian dari kalimat atau dokumen kita akan membangkitkan semua kemunculan pairs yang ada. Ya. Nah, tetapi kalau teman-teman perhatikan pada saat dikirim ke dalam reducer, yang dikirimkan bukan pasangan sebagaimana yang teman-teman lihat di slide sebelumnya, tetapi yang dikirim adalah key dari sebuah kata ya, jadi dengan ID kata tertentu dengan kalau teman-teman perhatikan di sini value-nya adalah kata-kata lain yang punya relasi atau berpasangan dengan kata yang menjadi ID kita. Ya, atau dengan cara seperti ini berarti kita tidak mengirimkan keseluruhan dari pasangan yang ada ya, ID pasangan kata yang ada sebagaimana di slide sebelumnya dengan konsep pairs, tetapi kita stripes ya, kita ringkas ya, kita ambil hanya sebagian. Ya, atau dengan kata lain yang kita kirimkan di sini adalah ya, bagaimana misalkan contohnya di sini kita kirimkan dari sebuah dokumen ya, bagaimana sebuah kata dengan pasangan kata lain ya. Nah, ini yang nantinya akan disatukan di dalam reducer. Keuntungannya apa sih dengan cara seperti ini? Keuntungannya adalah mapper itu nantinya tidak akan menganggur ya, karena apa? Karena di dalam diri si mapper dia hanya akan melihat nantinya ID sesuai dengan yang di-assign ke dirinya, tidak memperhatikan pasangannya, gitu ya, tidak memperhatikan pasangan kata yang lain. Ya, jadi konsepnya sama mirip seperti di pembahasan kita mengenai penghitungan kata, hanya saja jumlahnya di sini lebih diarahkan terhadap kemunculan kata tertentu dengan pasangan kata lain di dalam sebuah dokumen. Ya, inilah yang nanti akan dikirim ke reducer. Ya, sehingga dengan demikian ID-nya tetap akan terjaga
Dan mapper juga tidak akan menganggur terlalu lama, dalam arti karena tidak perlu untuk memperhatikan apakah muncul pasangan ID sebagaimana kalau kita hanya menerapkan pairs. Ya, jadi di sini dengan stripes kita mencoba mereduksi, ya kita coba mereduksi agar pasangan kata yang ingin kita hitung jumlahnya tidak semata-mata dikirimkan sebagai ID yang bersamaan, tetapi hanya mengambil salah satunya saja, ya, hanya mengambil kata yang menjadi pusat perhatian kita untuk dipasangkan ya dalam bentuk array seperti ini, ya, jadi dalam bentuk yang parsial seperti ini ke dalam reducer. Ya, nah dengan demikian akan terbentuklah efisiensi pemrosesan, dalam arti kita hanya mengirimkan satu ID ya ke dalam reducer, tetapi di dalamnya sudah ada keterkaitannya, relasinya, ya, jumlah-jumlah parsialnya dengan kata yang lain. Nah, dengan demikian reducer pun nantinya akan dengan lebih mudah untuk menghitung totalitasnya berdasarkan kemunculan dari kata lain sesuai dengan ID yang sama. Ya, seperti kalau contoh di sini, ya andai kata baris pertama ini muncul di satu reducer, baris yang kedua di reducer yang lain, baris yang ketiga di reducer yang lain. Nah, jumlah ini akan bisa ditotalkan pada akhirnya, diintegrasikan, disatukan, diagregasikan oleh si reducer sebagai hasil akhir. Kita bisa melihat di dalam slide ini bagaimana stripes pseudocode-nya diberikan. Ya, pada saat mapper dilakukan, nah teman-teman bisa melihat ya bagaimana dari suatu term atau suatu kata itu akan diproses dengan cara mengambil terlebih dahulu ketetanggaannya sebagai sebuah stripe. Dan ini yang nantinya akan dikirimkan ke dalam reducer. Ya, kalau teman-teman perhatikan, nah dikirimkan ke reducer. Di dalam reducer penjumlahan akan dilakukan terhadap stripe. Ya, jadi yang disum di sini adalah stripe-nya. Nah, dengan cara seperti ini, ya kita menggabungkan ya beberapa konsep yang teman-teman sudah pelajari. Jadi di dalamnya ada in mapper combiner, ya dalam bentuk stripe tadi. Kemudian stripe pada akhirnya ini nanti akan diproses di dalam reducer untuk bisa melakukan penghimpunan atau pengagregasian hasil akhirnya. Ya, jadi bisa dikatakan di sini stripe and pairs itu sebetulnya menerapkan juga ya secara parsial in mapper combiner. Ya, dengan mencoba melakukan penjumlahan berdasarkan elemen wise, ya, jadi berdasarkan stripe yang terbentuk. Kita mencoba di dalam slide ini untuk menganalisis bagaimana performa dari stripes. Secara keunggulannya, stripes ini akan bisa digunakan untuk proses sorting dan shuffling yang lebih baik ya dibandingkan dengan pairs, ya karena sudah sekaligus di dalam satu tahap melakukan sort terhadap key yang sama dan value ketetanggaan yang berbeda-beda. Ya, atau dengan kata lain di sini kita bisa mengoptimalkan peran combiners. Tetapi memang secara ketidakuntungannya, stripes ini lebih sulit untuk diimplementasikan dalam artian ada pembentukan objek yang cukup memori intensif di dalamnya, yaitu bagaimana pada saat associative array dibangun. Ya, dan di sini juga memerlukan adanya ya boleh dikatakan pertimbangan terhadap space ya dalam kaitan dengan keberadaan dari mapper dan reducer yang kita jadikan sebagai objek, apakah memang pertumbuhan memorinya ya pertumbuhan terutama asosiatif array-nya itu akan bisa ditangani oleh mesin atau oleh engine yang menjadi node untuk jalannya mapper dan reducer yang diasosiasikan terhadap dirinya. Di dalam slide ini kita bisa melihat
Ya, dari grafik performa yang ditunjukkan, bagaimana bahwa Stripes jauh mengungguli Pairs untuk waktu eksekusi. Ya, teman-teman bisa lihat di bagian bawah, ya, pertumbuhan waktu eksekusi yang dilakukan oleh Stripes itu jauh lebih cepat dibandingkan yang terjadi di dalam algoritma Pairs di atas. Ya, dan terdapat gap yang sangat jauh. Ya, atau kita bisa simpulkan bahwa dengan menggunakan ya pendekatan secara stripes yang artinya kita mencoba untuk secara parsial ya menggunakan struktur data parsial ya di dalam pemrosesan stripes tadi ya di dalam slide sebelumnya, maka didapatkan performa yang jauh lebih cepat. Ya, di dalam slide ini digambarkan ya bagaimana dengan menggunakan AWS EC2 cluster, performa dari Stripe dan Pairs ditinjau tetapi dari sisi cluster size, ya ukuran dari clusternya, atau boleh dikatakan ukuran memorinya. Ya, jadi meskipun tadi kita lihat bahwa Stripes mengungguli Pairs dari sisi performa waktu, ya, namun di sini kita bisa melihat bahwa kebutuhan terhadap ukuran dari cluster, ya terutama kalau kita menggunakan Stripe, ya di kondisi awal jauh lebih tinggi dibutuhkannya, tetapi dia akan beriringan dengan waktu semakin menurun. Ya kebutuhan memori di cluster. Ya dalam hal ini sebenarnya terkait dengan kebutuhan terhadap pertumbuhan memori, dan kalau objek sudah dibuat di awal, ya jadi meskipun di awal itu besar kebutuhannya, tetapi beriring dengan waktu, kalau kita menggunakan Stripe, ini akan menurun ya kebutuhan terhadap ukuran dari klasternya, atau boleh dikatakan ukuran terhadap kebutuhan memorinya. Ya dengan kata lain, di sini kita kembali melihat ya bagaimana performa dari Stripe secara waktu meskipun di awal membutuhkan ruang yang sangat besar, seiring dengan perjalanan waktu akan menurun. Sejauh ini teman-teman sudah melihat bagaimana kita bisa menghitung jumlah kata dari dokumen dalam bentuk yang besar, dalam jumlahnya yang besar. Kemudian teman-teman juga sudah melihat bagaimana teknik stripes dan pairs dapat kita manfaatkan untuk mereduksi matriks kata sehingga kita bisa melakukan perhitungan dengan lebih efisien. Nah, namun ada kalanya karena penyebaran jumlah kata di dalam dokumen itu tidak merata, ya jadi bisa saja kadang-kadang muncul kata-kata yang jumlahnya relatif banyak, tetapi ada juga beberapa kata yang mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak di dalam koleksi dokumen kita. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya pendekatan yang berbeda supaya nantinya pada saat kita melakukan indexing dan juga melakukan retrieval atau temu balik dokumen dalam hal ini, maka kita perlu untuk melakukan perhitungan frekuensi secara relatif. Nah, arti dari relatif di sini adalah kita mencoba untuk melihat bukan dalam konteks jumlah secara utuh, namun berdasarkan nilai proporsi. Ya, jadi kita akan melihat perhitungan kata bukan lagi secara jumlah totalitasnya semata, tetapi juga proporsi kemunculannya di dalam koleksi dokumen kita. Nah, konsep inilah yang nantinya dalam pertemuan mendatang, sesi berikutnya, akan kita perdalam melalui term frekuensi dan inverted document frekuensi. Namun, sebelum masuk ke sana, tentu kita bisa melihat terlebih dahulu apa yang bisa dilakukan oleh MapReduce untuk pendekatan terhadap bagaimana kita nantinya menghitung TF-IDF. Nah, hal pertama yang teman-teman perlu pertimbangkan dan perlu ketahui di sini adalah bahwa kalau kita ingin menghitung jumlah kata relatif terhadap jumlah kata yang lainnya, ya sebagaimana digambarkan di rumus ini, bahwa jika kita mau menghitung frekuensi dari sebuah kata, diberikan kata yang menjadi patokan kita, ya maka kita akan bisa melakukan nilai proporsional, perhitungan proporsional, ya sebagaimana digambarkan di sini, yaitu menjumlahkan kata yang nilainya sudah kita
ketahui, ya, yang menjadi kata yang kita observe, ya, kita mau hitung, dibagi dengan jumlah total kemunculan bersamaan antara kata yang mau kita hitung dan kata yang menjadi titik perhatian kita di konteks dokumen kita. Nah, kita akan melihat contohnya nanti di slide berikutnya. Ya, jadi di sini ada nilai marginal istilahnya, atau kalau teman-teman bisa lihat di bagian penyebut di bawah, ya, bahwa ada jumlah total yang perlu kita perhatikan. Kita lihat di dalam slide ini bagaimana perhitungan relative frequencies akan bisa kita lakukan. Kita ambil contoh sekali lagi dari dokumen awal yang kita miliki di pembahasan kita sebelumnya. Ada 3 dokumen dengan masing-masing kemunculan kata di dalam dokumen. Kemudian kita buat matriks kemunculan kata, ya, terhadap kata yang lain. Ya, jadi kalau kita perhatikan, misalnya di sini kita ambil kata is, ya. Kemudian bagaimana kemunculan kata is terhadap, ya, kaitannya dengan kata a, kata city, ya, kata the, dog, Amsterdam, Hamlet, dan kata-kata lain jika ada di koleksi dokumen. Nah, kita sekarang akan mencoba untuk menghitung nilai frekuensi secara relatifnya. Ya, dengan menggunakan rumus bagaimana sudah kita lihat di slide sebelumnya. Nah, kita akan memanfaatkan rumus ini untuk menghitung nilai frekuensi relatifnya. Baik, kita ambil contoh, seandainya kita mau menghitung kata A, ya, kata A dalam koleksi dokumen kita, dengan memperhatikan bahwa kata A itu bermunculan secara bersama dengan kata is. Nah, maka teman-teman bisa melihat di sini. Jadi kalau dilihat irisannya, ya, kata e dan is itu berarti kita ambil nilai 3, ya, di sini. Kemudian dibagi dengan jumlah relatif kemunculan kata is di dalam dokumen secara keseluruhan. Nah, teman-teman bisa melihat, ya, kata is berarti adalah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 1. Kemudian ditambah 1 lagi, ya. Makanya ada di sini 4 kali 1. Nah, ini kalau dihitung berarti relatif frekuensi terhadap kata E dengan diberikan kata is adalah 1/3. Nah, dengan cara seperti ini berarti tidak akan muncul ketimpangan yang terlalu jauh karena semua nilai nantinya akan dinormalkan antara range 0 sampai 1 pada saat kita melakukan indeksasi dokumen di dalam kebutuhan kita, misalnya dalam kaitannya untuk indexing dokumen dalam melakukan temu balik dokumen. Nah, teman-teman bisa bayangkan, ya, kalau teman-teman misalkan melihat bagaimana Google melakukan searching, ya, melakukan pencarian, dasar dari perhitungan nilai yang diberikan di dalam konteks relevan tidaknya sebuah dokumen kepada kita, sebenarnya nantinya akan digunakan teknik TF-IDF, ya, berdasarkan kemunculan katanya. Nah, tetapi tentu saja di dalam Google tidak hanya kemunculan kata yang diperhatikan, tetapi juga bagaimana misalkan sebuah link, apakah banyak diakses atau tidak, kemudian seberapa bereputasinya sebuah link, itu tentu akan menjadi faktor lain yang akan memperkaya perhitungan Google. Tetapi dasar yang digunakan adalah bagaimana relatif frekuensi dimanfaatkan dalam TF-IDF untuk bisa memberikan urutan dokumen yang relevan dengan pencarian sehingga bisa dikatakan dokumen tersebut layak untuk dimunculkan, ya, pada saat kita misalkan mau mencari sesuatu lewat search engine. Jika kita ingin menghitung kemunculan kata secara relatif dan kita sudah menggunakan teknik stripes, maka dengan mudah sebenarnya kita akan bisa melakukan perhitungannya. Ya, teman-teman sudah melihat di beberapa slide sebelumnya bahwa dengan menggunakan associative array kita akan bisa, ya, menyimpan nilai terhadap sebuah kata, ya, misalkan kata A di sini dengan kemunculan kaitannya dengan kata-kata lain di dalam koleksi dokumen.
Nah, jadi kalau kita pengen menghitung nilai relatifnya ya di bagian yang kedua ini, maka teman-teman bisa melihat kalau kita sudah menggunakan stripe dengan mudah nilai itu akan bisa dimunculkan kembali. Ya, jadi seandainya di sini misalkan kita ingin menghitung nilai relatif kata B1 ya dengan memperhatikan kemunculan kata A. Ya, maka kalau kita totalkan di dalam konteks perhitungannya, nilai frekuensi relatifnya adalah 3 ya, dibagi dengan jumlah total dari kata A ya di dalam koleksi yang sudah dihitung, tentu saja di dalam associative array. Ya, dengan demikian kalau kita menggunakan stripe sebetulnya hal ini bisa langsung dijadikan ya, stripes ini bisa langsung dimanfaatkan untuk sekaligus menghitung frekuensi relatif dari kemunculan kata. Ya, dengan mempertimbangkan adanya joint counts ya, jadi perhitungan yang memang sudah ada dan bisa langsung kita manfaatkan. Teknik perhitungan dengan menggunakan pendekatan stripes untuk menghitung kemunculan relatif kata di slide sebelumnya, kalau kita lihat memang akan punya sisi efektivitas ya, yang artinya secara teknik pemrograman itu akan terlihat mudah dan terlihat bisa dilakukan dengan cepat. Tetapi di sisi lain, dengan pemanfaatan associative array, sebetulnya ada kelemahan dari sisi memori. Ya, kita bisa bayangkan kalau dokumen kita ukurannya dalam skala jutaan, ya tentu saja belum tentu ya semua keterkaitan kata atau matriks co-occurrence yang kita inginkan bisa dibangun secara relatif aman di dalam memori yang kita miliki ya di dalam komputer kita. Ya, meskipun kita menggunakan map and reduce, tetapi kalau memori kita tidak sanggup untuk menangkap dan juga untuk bisa menampung datanya, ya tentu saja algoritmanya tidak akan bisa dioperasikan. Nah, oleh karena itu, meskipun pairs secara performa waktu tidak begitu menguntungkan, tetapi dengan memperhatikan kepada kebutuhan memori, maka kadangkala teknik pairs ini tetap menjadi salah satu yang dimanfaatkan. Ya, tentu saja di sini sangat bergantung kepada besarnya data yang kita miliki. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kalau seandainya kita menggunakan teknik pairs, ya hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita nantinya bisa menghitung marginal counts ya, karena informasinya tidak langsung tersedia di dalam array yang kita miliki. Nah, tetapi meskipun demikian, tetap saja kita perlu pendekatan khusus karena kita tidak bisa memanfaatkan misalkan buffering ya, karena datanya ini kan kalau kita menggunakan teknik pairs, teman-teman tadi kalau perhatikan di penjelasan di awal, teknik pairs ini menyebabkan reducer kadang-kadang perlu menunggu ya, sehingga kalau kita menggunakan buffering bisa dibayangkan bahwa buffer itu harus selalu menyala ya, atau harus selalu tersedia di memori, sehingga pada akhirnya ya tentu saja akan bisa menyebabkan overloaded di dalam memori itu sendiri. Nah, oleh karena itu tentu perlu ada pendekatan lain. Nah, kita akan memanfaatkan di sini bagaimana kita menghitung marginal count dengan mempertimbangkan kedatangan ya sebuah key dan nilai yang ada di dalamnya pada saat dia masuk ke reducer. Pendekatan teknik pairs untuk menghitung frekuensi relatif kata bisa kita lihat dalam contoh ilustrasi di slide ini. Nah, teman-teman perhatikan di dalam slide ini kita lihat bahwa ada satu key ekstra ya, yang menggambarkan nilai total yang sudah dihitung di dalam map untuk ditransferkan atau untuk disampaikan ke reducer. Dan reducer akan menyimpan nilai tersebut. Ya, jadi dengan cara seperti ini pada saat katakan sebuah mapper melakukan perhitungan untuk penjumlahan kata dalam dokumen, maka pada saat yang sama akan mengupdate ya, kalau teman-teman misalkan perhatikan bagaimana kata
A dikaitkan dengan kata-kata yang lain, ya B1 sampai B4 misalnya, dan setiap kali ada jumlah frekuensi yang terhitung, maka itu akan mengupdate nilai A bintang yang pada akhirnya akan dikirimkan ke reducer. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa setiap mapper, ya, untuk setiap kata yang dikaitkan dengan kata yang sedang menjadi titik perhatian, itu akan dikirimkan informasi ekstra, ya, informasi A bintang, ya, disilahkannya, yang menampilkan total, ya, jumlah total dari kata A terhadap kata yang lainnya. Nah, inilah yang nantinya akan dikirimkan ke satu reducer, ya, sehingga perhitungan frekuensi relatif akan dilakukan di dalam reducer tersebut. Dengan demikian, ya, hal ini condong untuk sangat tergantung kepada bagaimana urutan dari penyampaian informasi antara mapper dengan reducer. Ya, di sini dikatakan bahwa variabel key yang berisi jumlah total dari kata A dan keterkaitannya dengan kata-kata lain itu harus masuk duluan ke dalam reducer. Ya, jadi ada order, ya, ada urutan yang perlu diperhatikan. Ya, order, ya, yang perlu diperhatikan pada saat mapper menyampaikan informasi ke reducer. Nah, barulah pada saat informasi tersebut sudah sampai, maka reducer harus selalu dalam kondisi siap, ya, untuk menerima key value yang masuk ke dalam dirinya, yang bisa saja berasal dari mapper yang berbeda-beda, meskipun di awal tadi sudah ketahuan, ya, jumlah total yang sebetulnya menyatakan konteks relativitas dari kemunculan kata A secara keseluruhan. Ya, namun tetap dengan demikian si reducer perlu menunggu sampai keseluruhan kata yang terkait dengan kata A tadi masuk ke dalam reducer yang terkait. Ya, kita sudah melihat, ya, bahwa dengan menggunakan teknik pairs, kita perlu memperhatikan urutan masuknya informasi yang menggambarkan berapa banyak total kemunculan dari sebuah kata. Nah, oleh karena itu, hal ini akan membentuk sebuah design pattern, ya, sebuah pola pemrograman di dalam MapReduce yang dinamakan sebagai order inversion. Nah, intinya di sini desain pattern dengan memanfaatkan order inversion adalah memanfaatkan adanya sorted key order. Jadi ada key yang berurutan, ya, ada key yang memang masuk dengan urutan tertentu di dalam reducer, ya, yang nantinya akan memberikan bagaimana urutan komputasi juga bisa dilakukan. Nah, setelah informasi yang berdasarkan key yang masuk tadi sudah masuk ke dalam sebuah reducer, saat itulah, ya, misalkan di sini berarti marginal counts akan bisa dihitung. Nah, kalau kita telaah lebih jauh teknik order inversion, misalkan untuk mengimplementasikan pairs sebagaimana kita lihat di slide sebelumnya, ini juga memerlukan adanya optimasi. Ya, jadi di sini dikatakan kita perlu untuk mengkombinasikan in-memory pattern untuk bisa mengakumulasi perhitungan nilai marginal counts-nya. Ya, nah, sebagai contoh sederhana, misalkan di sini, ya, di gambar yang di bawah, teman-teman bisa melihat, katakan kita mengetahui bahwa kemunculan kata doc total di dalam dokumen adalah 42.908. Nah, ini harus live terus di dalam memori. Barulah nanti pada saat kata doc tergabung dengan kata-kata lain yang masuk ke dalam sebuah reducer, maka pada saat itulah akan bisa dihitung frekuensi relatifnya, ya, sesuai dengan, ya, bagaimana jumlah kata yang menjadi titik perhatian di saat itu, ya. Tetapi jumlah total yang sudah masuk
itu tidak akan berubah. Ya, nah dengan cara seperti ini kita sekali lagi perlu memperhatikan urutan masuknya informasi ke dalam reducer sebagai patokan untuk melakukan komputasi berikutnya yang diperlukan, yang dilakukan di dalam reducer tersebut. Mari kita coba membandingkan bagaimana proses sinkronisasi yang berada di dalam reducer terjadi untuk teknik pairs dan stripes. Nah, untuk pairs ya kita lihat di sini di approach yang pertama di dalam slide ini dikatakan bahwa kunci untuk melakukan sinkronisasi adalah dengan melakukan pengurutan ya, urutan masuknya informasi ke dalam reducer. Ya. Nah, sehingga dengan demikian boleh dikatakan bahwa di dalam reducer harus selalu dalam keadaan on, dalam keadaan siap, dan di dalamnya sudah terdapat sebagian informasi yang diperlukan. Ya, sebagai contoh, tadi pada saat kita melakukan perhitungan untuk frekuensi relatif, kita mengetahui bahwa sudah ada ya data yang di dalamnya tersimpan, ya informasi yang menyimpan jumlah total dari sebuah kata. Nah, dari situlah nanti dengan memperhatikan kepada key value pairs yang masuk, maka data yang sudah parsial tersimpan tadi akan dimanfaatkan oleh reducer. Sedangkan kalau kita perhatikan di dalam teknik pairs, maka kita berfokus pada struktur data. Ya, struktur data yang menampung hasil dari perhitungan total tadi. Dan kalau kita perhatikan di dalam teknik pairs di beberapa slide sebelumnya, dengan memanfaatkan sifat dari associative array, di mana kita bisa langsung melakukan perhitungan, misalkan untuk menjumlahkan ya keseluruhan dari jumlah total kata yang sudah tertampung di dalam associative array tersebut. Ya, jadi di sini dikatakan reducer menerima semua data yang diperlukan. Ya, tadi kita juga sudah melihat bahwa salah satu concern yang ada di dalam pendekatan stripes adalah kurangnya memori atau kemungkinan akan berkurangnya memori pada saat data itu bertumbuh ya di dalam pemrosesan. Ya, sebaliknya kalau kita memperhatikan teknik yang ada secara pairs, maka yang perlu diperhatikan di sini adalah tentang lama pemrosesannya. Baik, kita coba melanjutkan sedikit lagi pembahasan kita mengenai bagaimana kita memanfaatkan MapReduce untuk bisa melakukan pengurutan di dalam reducernya. Ya, kita sudah melihat tadi bagaimana dengan pairs dan stripes hal itu bisa dilakukan, tetapi bagaimana seandainya sekarang ada sesuatu yang lebih dalam ya yang pengen kita lakukan di dalam reducer kita. Ya, sebagai contoh, misalnya kalau kita memiliki pasangan nilai, ya, sebuah key dengan nilai dan value yang mungkin berbeda-beda, dan dalam bentuk yang sudah ya bisa dikatakan di sini berupa sesuatu yang komposit. Nah, seandainya kita pengen mengurutkan apa yang muncul di dalam nilai komposit kita ini sebagai bentuk yang bisa diolah di dalam reducer, apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah yang disebut sebagai secondary sorting. Ya, jadi kita melakukan sorting secara komposit nantinya. Ambillah contoh, misalkan kita punya data, jadi ada data tahun, bulan, hari, dan misalnya temperatur per setiap hari. Ya, sebagai data yang kita miliki, ya misalkan dari sumber IoT. Kemudian data ini dari sensor IoT ini pengen kita urutkan, ya seperti di sebelah kanan di sini ditunjukkan berdasarkan tahun, kemudian pasangannya dengan bulan dan nilai temperatur yang berurut ya untuk setiap harinya. Nah, disinilah nanti kita akan memanfaatkan suatu teknik yang disebut dengan komposit untuk melakukan secondary sorting. Di dalam slide ini, kita bisa melihat salah satu solusi yang
menjadi alternatif untuk kita melakukan secondary sorting. Kita akan memanfaatkan value to key conversion. Ya, jadi kita akan mencoba untuk mengambil nilai yang akan kita urutkan sebagai bagian dari key kita. Nah, tujuannya itu nantinya adalah untuk memberikan kemampuan pada reducer untuk bisa mempertahankan keadaannya sesuai dengan nilai yang ingin kita urutkan. Nah, sebagai contoh, teman-teman bisa melihat potongan kode di bagian kanan ini, ya, jadi terutama di bagian metode yang ada di dalam ini, kita mencoba menyatukan antara key bulan dan tahun dengan key temperatur, ya, sebagai pasangan. Nah, inilah yang dinamakan sebagai bentuk komposit. Dan akhirnya ini yang nantinya akan diurutkan, ya, dengan memanfaatkan associative array. Nah, teknik pemrograman dengan memperhatikan, ya, bagaimana bahwa kita bisa menyatukan berbagai value di dalam array untuk akhirnya dijadikan sebagai key. Ini kadang-kadang disebut juga sebagai composite array computing. Nah, salah satunya pemanfaatan di dalam Java, cuplikan kodenya bisa kita lihat di slide ini. Di dalam slide ini kita mencoba untuk merangkum apa yang sudah kita bicarakan dalam 2 sesi pertemuan kita minggu lalu dan hari ini. Jadi kalau teman-teman lihat secara konseptual, kita telah mempelajari bagaimana pola desain untuk merancang algoritma di dalam MapReduce. Ada yang disebut sebagai in-mapper combiner, kemudian ada pairs and stripe. Teman-teman juga sudah melihat bagaimana order inversion dilakukan, serta value to key conversion. Nah, tentu saja pertimbangan yang boleh diambil oleh para programmer untuk menentukan teknik mana yang akan dilakukan akan ditentukan oleh berbagai macam hal. Hal pertama yang mungkin kita perlu perhatikan di sini adalah bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh programmer. Ya, misalkan kalau yang sudah pasti kita nggak tahu tuh nanti di mana mapper dan reducer atau di node mana mapper dan reducernya akan berperan. Kemudian kita juga nggak tahu kapan sebuah mapper dan sebuah reducer itu akan bekerja. Sepenuhnya nanti akan diserahkan kepada penjadwalan, ya, kepada resource allocator-nya. Kemudian kita juga tidak akan pernah tahu pasangan key value mana yang akan diproses pada mapper tertentu. Dan kita juga tidak mengetahui nilai antara atau nilai intermediate apa yang ada dan diproses masuk ke dalam reducer. Nah, oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang bisa dikontrol oleh programmer. Yang pertama tentu saja terkait dengan data strukturnya. Termasuk di dalamnya adalah key dan value apa yang akan diambil. Kemudian, tentu kita bisa mengetahui, bahkan mungkin bisa memproses MapReduce dalam beberapa tahap, sehingga kita bisa mengontrol kapan sebuah proses akan dimulai sebelum nantinya disatukan. Ya, jadi bisa saja kita membuat tahapan ada pre-process dengan MapReduce pola tertentu, kemudian ada post-processing dengan MapReduce dengan pola yang lain. Kemudian yang bisa dikontrol juga adalah state, ya, atau keadaan hidup matinya mapper dan reducer. Ya, jadi kita bisa menentukan kapan sebuah mapper kita on-kan, kapan sebuah mapper kita matikan berdasarkan flow yang ada di dalam algoritma kita. Nah, hal berikutnya lagi yang bisa kita kontrol adalah urutan masuknya key dan informasi atau data di dalam reducer. Ya, urutan ini menjadi sesuatu yang penting. Serta yang bisa kita kontrol juga adalah partitioning, ya, atau boleh dikatakan di sini bagaimana kita membagi key dan value
sehingga bisa saja ada pembagian data di mana key dan value kita proses dengan map reduce tertentu, ya, urutan tertentu, tetapi di sisi lain nanti juga bagian lain data bisa kita alihkan ke map reduce yang berikutnya. Ya, jadi sangat mungkin untuk mengkombinasikan berbagai tahapan map reduce sebagai step, sebagai langkah yang terpisah-pisah. Sekarang saatnya kita untuk refleksi ya dalam bentuk presentasi kelompok. Dalam hal ini kita bisa membahas hal-hal yang teman-teman sudah coba untuk lakukan dari sesi kita minggu yang lalu, sesi kedua, dengan menyampaikan bagaimana konsep cara kerja MapReduce berdasarkan apa yang teman-teman telah pahami. Serta mungkin pola eksekusi sesuai dengan apa yang teman-teman sudah baca di dalam paper ataupun dari penjelasan di dalam slide. Nah, teman-teman sebenarnya bisa juga mengungkapkan hal tersebut lewat ya bagaimana teman-teman katakan misalkan mencoba lewat implementasi ataupun melakukan eksekusi program di dalam Hadoop. Nah, tapi silakan nanti kita akan mencoba melihat sejauh mana teman-teman berhasil untuk memahami pola pemikiran dan konsep dari MapReduce serta bagaimana dieksekusikan di dalam Hadoop. Untuk pemanasan sesi kita berikutnya minggu depan, teman-teman bisa mencoba untuk melakukan eksplorasi terhadap satu teknik yang dinamakan dengan Term Frequency Inverted Document Frequency atau TF-IDF. Ya, terutama hal ini banyak dilakukan di dalam information retrieval, ya IR, ya information retrieval, salah satu cabang ilmu komputer yang tugas utamanya adalah mencari cara untuk melakukan temu balik informasi, khususnya dokumen. Nah, silakan teman-teman bisa mengeksplor tentang TF-IDF, banyak sumber yang bisa teman-teman ambil di internet, serta mencoba melihat bagaimana implementasi TF-IDF dengan MapReduce. Nah, teman-teman bisa melihat di sini saya sudah menyampaikan juga beberapa links yang mungkin teman-teman bisa jadikan sebagai panduan, arahan untuk bagaimana eksplorasi TF-IDF di dalam MapReduce. Nantinya setiap grup, teman-teman bisa melakukan membuat ringkasan ya, dari hasil eksplorasi, nggak usah panjang-panjang ya, tetapi esensinya saja yang nanti mungkin bisa dituliskan, cukup 1-2 halaman, kemudian nanti tolong disubmit melalui CLS. Nah, demikian saya rasa materi dan juga tugas yang bisa saya sampaikan melalui pertemuan kita di sesi yang ketiga ini. Terima kasih untuk perhatian dari teman-teman. Kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya dan semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat.